Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan proses pembuatan aplikasi Elite ya. Terakhir kita sudah masuk ke sini ya, di riwayat permohonan informasi. Cuman di sini ada kesalahan sedikit. Harusnya ini statusnya tidak pending ya. Artinya ini database kemarin ketika kita edit data default dari filenya itu belum kita set. Kita cek database dulu. Kita cek database, mari kita alter dulu, kita perbaiki tabel pel info. Kemudian kita masuk ke status. Nah, ini status ini kemarin ada kita tambahkan satu B lengkap ya. Nah, defaultnya ini jangan pending, ini kita ubah jadi B lengkap, sehingga ketika data disimpan pertama kali maka statusnya akan otomatis berubah menjadi B lengkap ya. Nah, untuk itu sekarang untuk data yang sudah ada ini kita ganti saja langsung dari database ya, B database, statusnya jadi B lengkap. Oke. Nah, sekarang kita reload ya. Nah, ini kemudian langsung saja klik di sini, kemudian edit ya. Nah, ini kita lanjut. Di permohonan informasi sudah, sekarang tinggal di verifikasi permohonan. Oke, di verifikasi permohonan langsung saja kita buka codingannya. Ini kita close dulu semua, kita close, langsung saja masuk ke dalam folder public, kemudian informasi, kemudian di dalam add kita klik di verifikasi. Nah, ini sudah kita ganti jadi info ya sebelumnya. No informasi. Oke, ini sudah jadi no info. Oke. Nah, kemudian ini kita ganti ya, setiap pel info kita replace saja langsung jadi pel info ya. Setiap pel penelitian kita jadi pel info. Kemudian no penelitian ini juga kita replace jadi no info. Terubah semuanya saja. Oke, sudah ya. Dan terakhir M penelitian juga ini kita replace lagi jadi M informasi. Kita replace semuanya. Ctrl H ya teman-teman. Untuk mengeluarkan ini kita Ctrl H. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian di berkas permohonan ini, nah ini penelitian kita ganti jadi informasi. Oke, sepertinya sudah. Kita cek dulu ya, kita reload. 6 rows line 91, kita cek line 91. Oke, di sini ya. Nah, ini anggota penelitiannya tidak ada ya, jadi kita hapus saja. Ini kita hapus. Oke. Kita cek lagi. Oke. Nah, sekarang kita perbaiki satu persatu ya. Institusi ini bukan di sini tapi di atas ini. Kita naik ke sini. Nah, ini yang institusi. Ini kita masukkan saja dia di bawah nomor atau di bawah nick ya. Nah, ini bukan NMPT tapi institusi. Kita cek lagi hasilnya. Oke, berhasil ya. Institusi sudah masuk di sini. Identitas penelitian ini kita ubah jadi permohonan informasi ya. Ini kita ubah jadi permohonan informasi. Oke. Nah, kemudian ini juga kita ganti jadi jenis informasi. Kita cek di database ya. Kemudian baru permintaan informasi. Permintaan informasi. Nah, ini kita ganti jadi permintaan informasi. Nah, sebelum itu ini di jenis informasi ini kita ada relasi tabel ke ini ya, info JNS ya. Jadi sebaiknya ini sdata ini tidak usah pakai formatnya seperti ini. Kita pakai query biasa saja ya. Query. Nah, seperti ini. Select
select a titik bintang b titik nm. Kita cek info JNS ya, info JNS from full info a left join info JNS b on a titik id info JNS sama dengan b titik id info JNS w a titik no underscore info sama dengan no info. Oke. Nah seperti itu ya, berarti yang di atas ini kita buang. Oke, sekarang kita coba kita ganti lagi yang ini, tanggal penelitian ini kita ganti jadi nm info JNS. Tanggal ini kita buang ya, karena itu untuk tanggal ya. Kita reload. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Nomor registernya ini sudah no info. Oke. Atau institusi ini sebaiknya kita letak di bawah saja ya, di bawah nomor handphone ya. Nah begitu. Oke, institusi, kemudian jenis informasi, permintaan informasinya, kemudian berkasnya, kita cek berkasnya. Oke, berkasnya sudah berhasil ya. Tidak dapat dibawa kembali. Oke. Step sebelumnya ini kita cek dulu. Sebelumnya ini informasi add anggota, ini bukan anggota ya, tapi ke identitas ya, identitas. Kita coba reload, kita coba step sebelumnya. Oke, sudah berhasil ya. Nah sekarang diverifikasi lagi ya, kita lanjut lagi, ini finalkan, kemudian kita cek sedikit di atas no pen. Oke, nah ini bukan no pen ya, tapi no info. Ini kita ganti dengan no info. Tabnya sudah betul. Oke, kemudian kita cek di finalkan ini ya, finalkan. Oke, di sini kalau ditekan tombol finalkan maka statusnya akan berubah menjadi pending. Oke, sekarang kita coba ya, sepertinya sudah tidak ada yang salah ya, sudah benar semua. Sekarang tinggal kita finalisasi data. Oke, barulah sekarang statusnya menjadi pending ya. Kalau tadi kan sebelumnya error ya, harusnya sewaktu pertama kali ditambahkan jangan pending ya. Contoh misalnya kita tambahkan ya, misalnya kita tambahkan ini, kita asal-asal aja dulu, asal-asal saja, boleh kita simpan ya. Nah kemudian kita klik misalnya di master informasi ya, harusnya dia statusnya belum lengkap ya. Nah seperti itu. Oke, ini harusnya dia di atas ya, harusnya dia status yang ini di atas. Oke, kita balik lagi ke sini, balik ke data ya, kita masuk ke data. Oke, ini kita tambahkan jenisnya satu lagi ya. Berarti gini teman-teman, ini tinggal kita copy saja script yang di atas ini ya, di dalam verifikasi. Nah ini kita copy ya, kemudian kita scroll ke atas ini. Nah ini kita ganti ya, ini kita ganti jadi query. Nah seperti itu, where a titik user add sama dengan says user no user order by a titik no info descending ya. Nah ini kita tutup, kita buang maksudnya. Oke, sekarang kita reload. Nah sekarang dia sudah posisinya di atas. Kemudian ini bisa kita tambahkan, misalnya alamat tidak perlu, ini kita hapus saja. Sini alamat kita hapus. Nah ini sini misalnya jenis informasi ya, jenis informasi. Nah ini pemohon alamatnya tidak perlu tadi. Nah berarti ini nm info JNS. Sekarang kita reload lagi, jenis
jenis informasi umum. Karena ini belum lengkap berarti kosong ya, belum lengkap. Oke, ini bisa kita hapus saja. Oke. Nah, sekarang sudah selesai ya teman-teman untuk menampilkan datanya tadi sampai ke proses ini ya. Sekarang kita lanjut masuk ke halaman admin. Kita login sebagai admin, admin@sifirman.com admin. Oke. Nah, di sini belum ada notifikasi ya, harusnya ada notifikasi di sini. Langsung saja kita masuk ke database dulu. Kita ke database, kita masuk ke dalam tabel modul ya, kita lihat isinya. Nah, di laporan bukan di laporan apa, permohonan informasi ini. Nah, ini kita tambahkan di sini satu, di nama notifnya itu adalah A informasi ya, A informasi. Oke, kemudian permohonan informasi. Nah, ini di permohonan informasi juga kita tambahkan saja sini langsung M informasi. Oh, ini nanti saja dulu ya teman-teman, nanti saja. Kita yang ini dulu ya, biar kelihatan ya teman-teman. Oke, pertama-tama, nah kembali kita ini kita close dulu semua. Kita close, kita minimize. Kita masuk pertama kali itu ke library notifikasi. Oke deh. Nah, kita cek notifikasi sebelumnya itu ada penelitian. Oke, ini kita copy saja ya dua-duanya ini. Ini boleh kita copy. Nah, gitu ya. Ini bukan review pending ya. Penelitian pending admin ya. Admin. Ini admin permohonan informasi. Permohonan ini permohonan informasi untuk member ya. Nah, langsung saja berarti ini perlu kita tambahkan ya. Penelitian ini kita ganti jadi A informasi. Kemudian di sini kita ubah jadi M informasi. Berarti ini langsung saja kita tambahkan di sini ya. Permohonan informasi. Nah, ini kita tambahkan saja di sini nggak apa-apa. M informasi, yang satu lagi A informasi. Oke, lanjut ya, kita ganti ini penelitian ganti dengan pel info, statusnya pending ya. Ini sudah betul. Kemudian di M informasi, nah ini no info pel info where status accept atau status reject dan read sama dengan no, user add sama dengan oke. Nah, sepertinya sudah cukup ya. Oke, nah kita cek sekarang ya teman-teman, harusnya sudah keluar notifikasi ya. Oh, belum ada. Kenapa belum ada? Oh, di sini sudah ada. Oke, karena ini layanan akumulasi ya. Jadi kita copy dulu yang ini. Permohonan informasi ini kita copy yang ini ya teman-teman. Karena di sini layanan ini adalah akumulasi ya. Berarti kita seperti ini. Nah, ini H informasi. Oke. Berarti ini informasi di sini sama dengan kita kasih plus ya. Informasi. Oke, seperti itu. Karena dia di sini akumulasi ya. Ini ditambah ini. Kalau di sini berarti di sini jadi dua ya. Kalau ada dua sini, satu tambah satu. Sekarang kita reload. Nah, seperti itu. Sekarang sudah keluar notifikasinya. Tinggal kita klik ya. Oke, masih kosong. Nah, ini kita buka dulu. Ini sudah selesai. Harusnya tidak ada error lagi ya. Kita close saja. Kalau error kita buka lagi. Kemudian kita bikin satu controller atau bikin satu fungsi ya di layanan, yaitu namanya P informasi. Kita masuk ke dalam app, kemudian controller, kemudian layanan ya. Nah, P penelitian kita ubah menjadi P informasi. Oke, ini kita paste.
P informasi. Oke. P penelitian kita ganti P informasi, P informasi, P informasi. Oke. Permohonan informasi ya, permohonan informasi. Kita cek dulu ya teman-teman. Iya kan, permohonan informasi namanya, saya lupa. Permohonan informasi, oh iya betul, bisa lupa. Kemudian ini juga di bawahnya detail permohonan informasi. Oke. P informasi, permohonan informasi, kondisi. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam folder dulu, folder elitnya ya. Kita masuk ke dalam folder public, kemudian layanan. Nah, ini P penelitian ini kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V, rename ini jadi P informasi. Oke. Sekarang kita tes dulu. Oke, sudah berhasil ya, permohonan informasi. Nah, sekarang kita edit ya. Kini kita close, ini sudah selesai. Kita masuk ke dalam folder public, layanan, P informasi, kita klik data dulu. Oke. Nah, ini fill sudah betul. Penelitian ini nanti saja. Kita scroll ke bawah dulu. Oh, ini harusnya tidak ada tombol tambah di sini ya. Begitu juga dengan di izin penelitian ya. Harusnya tidak ada ini tombol tambah. Ini kita ganti saja ya untuk cetak laporan ya. Cetak laporan. Oke. Kita ganti dulu. Kita balik dulu ke yang penelitian ya. Biar kita tidak ketinggalan juga sebelumnya. Kita edit saja sekaligus. Nah, ini cetak laporannya. Printer, data laporan, lihat laporannya, melihat laporan. Ini kita inikan dulu ya, kosongkan dulu. Ya, ini kita kosongkan dulu, nanti kita edit. Nah, seperti itu. Kita cek dulu di izin penelitian. Oke, ini sudah hilang ya. Gitu juga, ini di sini tidak ada tombol hapus ya. Jadi harusnya ini juga tidak kita pakai ini. Harusnya tidak ada tombol hapus-hapusan di sini ya. Berarti di bawah ini. Nah, ini modal hapus tidak kita pakai ya. Modal hapus tidak kita pakai, ini juga tidak kita pakai, kecuali dia itu belum terima atau ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita nggak tahu nanti kedepannya apakah dibutuhkan. Ini sebenarnya sudah tidak error, tapi ini harusnya tidak tampil ya. Kita biarkan saja, karena status tombol hapus ini hanya bisa kalau statusnya itu belum lengkap. Sementara admin ini tidak akan menerima berkas ini sebelum datanya lengkap. Oke, jadi kita abaikan saja dulu. Siapa tahu nanti kita berubah pikiran, kita bisa menambahkan tombol hapus ya. Misalnya status pending, diterima atau reject itu bisa dihapus oleh admin. Oke, yang penting ini sudah kita ganti. Nah, sekarang kita masuk lagi ke permohonan informasi ya. Nah, ini juga sama ya, ini kita ganti di permohonan informasi yang di sini. Kita cek. Nah, ini lihat laporan, ini kita ganti jadi printer ya. Nah, sementara ini kita kosongkan dulu linknya ya. Linknya kita kosongkan dulu. Oke, seperti itu. Ups. Oke. Nah, sekarang belum ada fungsi ya. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, yang ini kita bisa ambil dari ini ya, dari informasi ini ya, scriptnya. Kita klik data dulu, kemudian kita ambil saja query-nya ini kita ambil as data. Nah,
ini kita letak di sini. Kemudian ini bukan ini ya, berarti ini EA status selain. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya kalau belum lengkap dia tidak bakal ditampilkan di sini ya. Oke, nah ini kita hapus yang di atasnya, ini tidak perlu. Kemudian kalau dia ada filenya, nah ini kalau ada filenya, baru kita tambahkan n di sini ya, n a titik. Oh bukan seperti itu ya. Berstatus sama dengan, nah seperti ini, fill. Oke, fill ya sama dengan di atas. Oke, ini kita hapus. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, sama seperti yang tadi, biar kita tidak banyak ubah. Ini penelitian ini kita ubah jadi per info atau gini ya. Oh apa? Per info. Replace all. Kemudian ini juga kita replace dengan no info. Oke, sudah. Kita scroll lagi ke bawah. M penelitian kita ubah jadi M informasi. Oke, kita cek dulu P penelitian. Ini jadi P informasi. Replace lagi. Oke, M informasi, layanan P informasi. Oke, sekarang kita cek di sini. Ini namanya institusi yang alamatnya ini kita hapus saja. Alamatnya kita hapus. Ups, ini juga bukan perguruan tinggi ya, tapi institusi. Oke, kita ubah juga di informasi ya. Kita ubah yang perguruan tingginya. Bukan di sini ya, P penelitian. Nah, datanya ini kita ubah juga. Ini jangan perguruan tinggi ya, kita ganti saja institusi. Oke, ini kita tutup lagi. Balik lagi ke informasi, institusi sudah betul. Nah, ini permohonan ini di bawahnya kita tambahkan jenis informasi ya. Jenis informasi. Oke, ini jadi NM info JNS. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu hasilnya. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Sebentar. Oke, sudah berhasil ya. Info. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita tes filternya dulu. Diterima. Oke, kosong, ditolak, kosong, pending. Oke, sudah masuk. Semua status juga sudah masuk. Oke. Nah, di sini ada satu nama menunya adalah detail permohonan. Oke. Nah, ini kita akan selesaikan ini nanti ya. Baik, untuk video kali ini kita selesaikan dulu. Kita lanjut nanti di halaman detail informasi ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.